Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ramadan, mata kuliah Hukum Internasional, dosen Ogian Davis Juanda SH LLM CLA. Di sini saya akan menjelaskan definisi hukum internasional, apa saja sumber hukum internasional, dan jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Pasal 33 Piagam PBB. Hukum internasional adalah hukum antara bangsa yang digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar penguasa dan menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa. Definisi hukum internasional menurut para ahli. 1. Mukhtar Kusuma Atmaja dan Eti R. Agus. Hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. 2. J.G. Stark. Hukum internasional adalah sekumpulan hukum, body of law, yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara. Adapun aturan-aturan selanjutnya. 1. Aturan-aturan perilaku yang mengikat negara-negara, mengatur berfungsinya organisasi-organisasi internasional, mengatur hubungan organisasi internasional yang satu dengan lainnya, mengatur hubungan organisasi internasional dan negara-negara dan individu lainnya. 2. Aturan-aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan satuan-satuan bukan negara sejauh hak dan kewajiban mereka merupakan kepentingan masyarakat internasional. Definisi Stark bisa diterima karena perumusan ini telah meninggalkan perumusan yang tradisional di mana dalam perkembangannya hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara tetapi lebih luas. Dalam perkembangannya munculnya organisasi internasional yang permanen seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, WHO, World Health Organization, ICAO, International Civil Aviation Organization dan sebagainya. 2. Keputusan Pengadilan Nuremberg tahun 1946 yang menghukum individu yang melakukan tindak kejahatan yang melawan perdamaian, crime against peace, kejahatan yang melawan kemanusiaan, crime against humanity, penjahat perang, war crime. Pembentukan Pengadilan Tokyo tahun 1947 yang mengadili penjahat Perang Dunia Kedua di Jepang. Pembentukan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ICTY dan pembentukan International Tribunal for Rwanda ICTR. Ubi Societas Ubi Lus yang bermakna di mana ada masyarakat maka tentu ada hukum. Hukum hanya ada dalam masyarakat dan tidak ada masyarakat tanpa suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat satu sama lain. Dalam hukum internasional ada. Menurut Mukhtar Kusuma Atmaja bahwa untuk meyakini adanya hukum internasional maka harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis. Hukum internasional kemudian mendapatkan tempatnya karena untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan masyarakat internasional. Pendapat Frederick Pollock yang dikutip oleh Brelli, satu-satunya syarat penting bagi keberadaan adalah keberadaan komunitas politik dan pengakuan oleh anggotanya atas aturan yang ditetapkan yang mengikat mereka dalam kepastian itu. Hukum internasional tampaknya secara keseluruhan memenuhi syarat-syarat ini. Jadi hukum internasional diperlukan oleh masyarakat internasional. Karena masyarakat internasional itu tidak statis, maka hukum internasional pun berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Syarat atau unsur dikatakan masyarakat internasional. 1. Adanya negara yang merdeka. 2. Adanya hubungan antara negara yang merdeka. 3. Ada hukum yang mengatur. Jadi berapa jumlah total negara? PBB ada 195, ditambah negara Persia 201, mengakui kemerdekaannya sendiri 204, Olimpiade 206, dan di FIFA ada 211. Perwujudan
hukum internasional. 1. Hukum internasional umum, yaitu hukum internasional yang berlaku untuk semua sistem masyarakat internasional tanpa melihat aliran pemerintah, agama, ras, dan sistem ekonominya, dan lain-lain. Contohnya UDHR. 2. Hukum internasional regional berkembang karena kebutuhan tertentu di suatu wilayah tertentu atau terbatas kawasan tertentu. Contohnya ASEAN. 3. Hukum internasional khusus tumbuh karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, di mana kepentingan-kepentingan itu disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian multilateral, dan peserta pada perjanjian multilateral tersebut tidak terbatas pada region tertentu, tetapi lebih ditekankan kepada kepentingan bersama. Contohnya NATO, OPEC, dan Konvensi Eropa mengenai HAM. Asas-asas hukum internasional. 1. Asas teritorial merupakan asas yang berdasarkan pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. 2. Asas kebangsaan. Asas ini memiliki kekuatan ekstra-teritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun ia berada di negara lain. Contoh, pemilu yang dilakukan di luar negeri dan agen diplomatik atau konsuler yang bekerja di luar negeri, di luar wilayah nationality tetap tunduk pada hukum nasional walaupun di negara di mana ditempatkan ia memiliki kekebalan hukum. 3. Asas kepentingan umum merupakan asas yang didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tersebut tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Asas-asas hukum dalam pelaksanaan hukum internasional. Prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Pacta sunt servanda, asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Ini terdapat pada pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969. Equality right, yaitu negara yang memiliki hubungan atau saling mengadakan hubungan itu dan kedudukan yang sama di bawah hukum. Reciprocitas atau asas timbal balik. Tindakan ini yang dapat dibalas setimpal oleh suatu negara terhadap negara lain, baik tindakan yang memiliki sifat negatif maupun positif. Courtesy artinya yaitu setiap negara yang bersangkutan harus saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara satu sama lain. Terakhir, rebus sic cinctibus, asas yang berfungsi untuk memutuskan suatu perjanjian secara sepihak. Jika terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Sumber-sumber hukum internasional. 1. Sumber hukum material. Sumber hukum internasional material diartikan sebagai dasar yang berlakunya hukum internasional. Untuk menjawab persoalan apa penyebab hukum internasional itu mengikat. Kedua, sumber hukum internasional ada kalanya diartikan sebagai faktor atau kekuatan utama untuk menyebabkan timbulnya hukum internasional. Faktor itu biasanya berupa faktor politik, kemasyarakatan, ekonomis, teknis, psikologis, dan sebagainya. Ketiga, sumber hukum internasional formal diartikan landasan kita dalam menentukan sumber hukum internasional dalam arti formal dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1. Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakannya. 1. Perjanjian internasional, baik bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan yang diatur secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. 2. Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. 3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. 4. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. 2. Sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah segala
sesuatu yang menentukan isi dari hukum. Sementara itu sumber hukum formal dapat diartikan dalam dua macam pengertian. Satu, sebagai tempat menemukan hukum. Dua, sebagai dasar mengikat. Menurut Stark, sumber hukum material hukum internasional diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Bagi siapa saja berlaku hukum internasional. Hukum internasional berlaku bagi subjek hukum internasional yang terdiri dari satu, negara merupakan subjek hukum internasional yang klasik dan telah demikian halnya sejak hukum internasional. 2. Tahta suci Vatikan sudah menjadi subjek hukum internasional sejak dulu kala sebagai peninggalan bukti sejarah bahwa Paus di samping menjadi kepala gereja juga pernah menjadi penguasa dunia. Palang Merah Internasional awalnya merupakan subjek hukum yang terbatas yang kemudian diperkokoh dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. 4. Organisasi internasional pada awalnya posisinya diragukan, tetapi bahwa saat ini di atas dasar berbagai kasus masa lalu sudah dipastikan bahwa organisasi internasional subjek hukum internasional. 5. Orang per orang, individu. Sejak lama orang per orang menjadi subjek hukum internasional. Pastinya ada sejak tahun 1919 ketika perjanjian Versailles memuat pasal-pasal yang berisi kemungkinan mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional. 6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa, Belegaret. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa, Belegaret, dalam beberapa keadaan tertentu. Ketentuan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional pada umumnya berdasarkan pasal 33 Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, Piagam PBB. Pihak yang terlibat dalam pertikaian atau sengketa pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Penyelesaian menurut hukum badan yudisial menggunakan pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional atau dengan cara damai lainnya yang mereka pilih sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.